doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Itu apa? Tadi siapa? Ya, Afzal. Silakan Afzal, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abian sama kemana mereka? Oh, izin kemana? Jalan-jalan. Ada kepentingan keluarga ya. Ya, kemarin ada pemberitahuan sih ya. Ada apa namanya? Baiklah, anak-anakku, supaya kita semangat, nih Ibu ada satu ya buat penyemangat kita. Yang kemarin sudah kita serukan bersama ya. Hari ini kita serukan lagi, ya. Silakan, ini ya. Nah, pada saat Ibu menyebutkan pendidikan Pancasila, kalian seperti biasa, ya. Pendidikan Pancasila dengan sama seperti minggu kemarin ya, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara. Hanya pada minggu kemarin yang kita bahas yaitu bagian B, Indonesia sebagai negara republik. Selanjutnya bagian Indonesia sebagai negara. Nah, Ibu mau tanya nih, apa maksud dari Indonesia sebagai negara hukum? Ya, hadir? Ya. Rakyat Indonesia harus mematuhi hukum. Rakyat Indonesia harus mematuhi hukum. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi? Yang wajib ya, siapa? Adalah peraturan-peraturan di Indonesia tentang saya Dalam peraturan-peraturan di Indonesia berdasarkan peraturan undang-undang dasar. Kalau begitu, apa bukti bahwa Indonesia negara hukum sebagai negara hukum? Ya, Iska? yang paling juga dihukum dan yang korupsi juga dihukum. Yang paling dihukum katanya. Ibu akan mencetak sebuah video. Kalian silakan simak videonya ya. Tujuan pembelajaran kita adalah menampilkan perilaku taat hukum, terima kasih. Merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, dia punya prinsip supremasi hukum, tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila.
negara dibangun. Tadi sudah kita lihat tayangan video. Kalian sudah menyimak kan? Dan apakah bacaan yang tadi dibagikan? Silahkan kalian buka dan kalian baca juga. Silahkan buka. Ya. Ini materinya hampir sama dengan yang tadi ada di video. Ya. Sekarang ibu minta 3 orang untuk maju ke depan. Dinda, kemudian Vika, kemudian Ik ya. Kalian tadi sudah baca di bacaannya kan? Nah, silakan kalian baca ciri negara hukum menurut APDC. Silakan, Dinda. Poin pertama, menurut APDC, ciri negara hukum. Oh, Vika ya. 3. Ciri negara hukum menurut APDC. Yang pertama apa, Vika? Yang berat. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan kemudian yang kedua, Dinda. Kemudian yang ketiga, jadi menurut APDC sebagaimana dikutip oleh sedikit ya yang tadi ada di video, ciri negara hukum itu ada tiga. Yang pertama yaitu supremasi Allah atau supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. Jadi semua permasalahan yang ada di dalam baik itu apa namanya tentang negara di dalam kehidupan bernegara itu pasti diselesaikan dengan hukum. Kemudian yang kedua, equality before the law atau persamaan dalam hukum. Yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam
sudah merasakan keadilan dalam hidup? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa menanggapi nggak? Ya. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum karena menurut mereka begini, paling cuma wacana doang, ya, nggak akan ditegakkan kata masyarakat. Kenapa? Masyarakat bilang jalannya hukum di Indonesia itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mau patuh terhadap hukum dan aparat penegak hukumnya menjalankan hukumnya dengan tegas, insya Allah penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik. Peraturan-peraturan ini jika berhasil ditegakkan akan berdampak baik di masyarakat ataupun juga di negara. Kadang-kadang kita tidak sadarnya begitu masih banyak masyarakat yang kurang peduli. Bahkan mereka menganggap bahwa politik dan kesalahan juga hukumnya tidak akan bermanfaat. Hukum di Indonesia itu tegas, ya. Tergantung apa kebaikannya. Kita harus aktifkan. Jangan melakukan kesalahan. Nah sekarang ibu minta kalian coba, karena ini minggu kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Kalian tetap kelompoknya seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang silakan menurut kalian yang diingat kalian tata tertib apa yang ada di sekolah atau di masyarakat, boleh yang kalian tahu atau yang kalian ingat juga, ya. Silakan Krisna diskusikan dengan teman-teman. Sudah selesai semua? Sudah. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan. Sudah selesai semua? Ini yang mau maju siapa? Ayu. Kelompok 2 siapa? Dewi. Kelompok 3-nya Tika. Kelompok 4-nya Rani. Kelompok 5-nya Andika. Siapa yang berapa?
tulisan aku. Kesimpulan pada hari ini tentang Indonesia sebagai negara hukum. Ayo, kita ambil kesimpulannya, silakan. Kita Riana. Ayo sekarang silakan kalian ambil kesimpulan. Kesimpulan Indonesia sebagai negara hukum. Silakan tanyakan. Ya, apa Riana? Boleh maju ke depan nak, supaya kedengaran. Boleh maju ke depan, bawa catatannya bawa. Dalam pasal 1 ayat 30 tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala bentuk perundang-undangan serta turunnya yang berlaku di wilayah NKRI. 3. Dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan dan ketertiban dan dalam lingkungan masyarakat. Nah, waktunya ya, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Tugasnya yaitu silakan kalian tulis tugasnya. Yang pertama, silakan nanti kalian cari di Google, baik di media sosial lainnya, negara manakah, ayo nomor 1 ya, negara manakah yang tingkat kepatuhan hukumnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, udah, yang kedua, negara manakah yang mempunyai peraturan hukum ya, yang ekstrim dan unik, yang berbeda dengan negara-negara pada umumnya.
Itu ya tugasnya ada. Ada yang ditanyakan? Pelajaran kita hari ini sudah paham? Terima kasih. Nah sekarang ibu akan membagikan lima satu orang satu. Ini ada ditempel. Nanti ambak ya, refleksi. Kalian buat refleksi apa yang kalian dapatkan pada hari ini, materi apa yang kalian dapatkan pada hari ini, dan masih ada Restina? Ulang. Memahami ilmu yang ada di Terima kasih anak-anakku. Ingat ya tugasnya ya. Nanti dikumpulkan, kirimkan jawabannya di Google.